Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Masa Sembako. Pada kesempatan kali ini kita mau bagi cerita tentang hal yang menyebabkan toko kita bisa bangkrut berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, kurang teliti. Kurang teliti itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita di toko sembako itu kita harus teliti. Misalnya kalau ada barang datang dari distributor, itu kan kirim barang, jadi nota barang itu harus kita cek satu-satu apakah sama dengan barang yang diturunkan. Kadang-kadang ada yang tertulis di nota ada, ternyata di barangnya tidak ada. Jadi kita harus teliti teman-teman, karena banyak sekali macam barang di toko kita itu. Kalau kita tidak teliti itu bisa menyebabkan kerugian ya teman-teman. Yang kedua lagi teman-teman, untuk telitinya kita itu harus teliti di masalah harga teman-teman. Jangan sampai kita salah jual karena kita tidak tahu berapa modalnya. Jadi setelah barang datang, nota itu harus kita segera cek berapa modalnya dan tentukanlah keuntungannya berapa yang kita jual ya teman-teman. Jangan sampai pada waktu orang mau beli kita nggak tahu, jadi kita jualnya kadang rugi, kadang juga misalnya kemahalan. Jadi kita harus ngecek setiap nota barang itu, harus dicek ya teman-teman. Terus kita juga harus ngecek semuanya lah, sebagai pemilik toko itu, mulai dari stok barang, apakah stok barang kita itu aman, apa ada yang hilang. Terus karyawan juga kita harus cek, kita harus tahu apakah karyawan kita itu ada yang tidak jujur, apakah karyawan kita itu ada yang sering berbohong. Jadi kita harus cek, intinya kita harus teliti ya teman-teman. Yang kedua itu penyebab toko kita bisa bangkrut itu tidak mengerti mengelola keuangan di toko kita. Jadi maksudnya itu, kalau kita punya toko itu teman-teman, kita harus tahu pada awal membuka toko itu kita mengeluarkan uang atau modal ya. Jadi kalau seandainya ada uang yang kita hasilkan dari barang yang telah kita jual teman-teman, barang itu harus kita segera belikan lagi ke barang baru, harus kita putarkan lagi. Jadi untuk yang toko pemula, kalau pengalaman saya, jangan dulu kita ambil uang modal kita itu untuk beli yang lain-lain. Jadi kita putarkan dulu ya teman-teman, sekitar 6 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu harus diputarkan terus uangnya itu. Ada keuntungan kita belikan barang lagi, ada keuntungan kita belikan barang lagi. Jangan sampai kita ada uang nanti disimpan gak dibelikan barang lagi. Terus maksudnya itu kalau ada keuntungan lagi kita berikan varian barang yang lain, apa yang kurang kita belikan lagi. Jadi kita harus bisa mengatur keuangannya teman-teman. Jangan sampai keuangan kita itu bocor. Apalagi misalnya kita yang ibu rumah tangga seperti saya, ada 3 anak teman-teman. Anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi semua anak itu harus kami kasih jatah jajannya per hari itu berapa teman-teman. Anak-anak tidak bisa kita biarkan kalau hanya jajan seenaknya, mereka bisa ambil seberapapun. Jadi kita harus batasi ya teman-teman. Anak saya yang pertama itu dikasih jajan satu hari 10.000. Kalau yang kedua yang masih SD kelas 1, kemarin baru tamat TK, itu 5.000 teman-teman. Terus yang ada setahun setengah, yang paling kecil anak saya itu jajannya itu paling 5.000, karena dia belum ngerti ya teman-teman, kadang 2.000. Jadi harus dibatasi. Jadi kita tahu bahwa setiap bulan uang yang kita ambil untuk jajan anak itu berapa, harus dibatas. Kalau nggak dibatasi teman-teman, bisa-bisa semua jajanan itu dimakannya semua teman-teman. Dan apalagi es krim, anak saya itu tidak pernah bosan makan es krim, bisa 5 piece dia makan es krim satu hari kalau nggak dibatasi. Jadi kalau dibatasi
kita tahu, kita juga harus ngecek. Kalau seandainya lebih itu tidak boleh, karena itu udah peraturan. Dan jajan itu juga untuk anak saya tuh teman-teman, kalau seandainya dengan persyaratan dapat uang jajan 10.000 untuk anak pertama saya itu kalau dia sholat 5 waktu. Jadi dia sholat 5 waktu, kalau full dapat 10.000 uang jajan. Anak saya yang kedua itu kalau dia full sholat 5 waktu dapat jajan 5.000. Nah, jadi begitu kami menerapkannya, peraturannya dengan yang kami buat dengan suami saya. Alhamdulillah anak-anak juga tertarik. Yang ketiga teman-teman, tidak menunda kesenangan. Jadi kita sebagai pedagang, sebagai pemilik toko, kalau baru buka toko sembako, bukan pemula atau yang sudah senior juga ya teman-teman, kalau kita punya usaha itu kita harus menunda kesenangan dulu ya teman-teman. Jangan kita terlalu boros atau kita membelanjakan semua uang kita dengan keperluan yang tidak terlalu penting. Misalnya kita baru buka sembako baru 1 tahun atau 1,5 tahun, kita sudah berani kredit mobil teman-teman. Kredit mobil dengan DP minimal paling kecil sekarang 20-35. Terus juga cicilan itu paling kecil sekarang mulai dari 4-5 juta teman-teman. Kalau kita lakukan hal itu, pasti keuangan kita di toko itu pasti ngos-ngosan, karena kita sibuk membayar angsuran saja teman-teman. Kita pusing memikirkan untuk membayar iuran mobil kita waktu jatuh tempo. Karena asal kalian tahu, sebagai pedagang itu teman-temannya, cicilan itu pasti, tapi kalau kita omset itu belum pasti. Namanya pedagang kadang omsetnya tiap hari naik turun ya. Tapi kalau cicilan, kalau 1 bulannya 5 juta, tetap 5 juta, nggak mungkin dia berubah. Seandainya kita telat, pasti kita kena denda, ya kan? Seandainya kita nggak mampu bayar, pasti mobil kita ditarik. Jadi untuk saran saya, jangan dulu ambil kredit yang tidak perlu. Misalnya kredit beli pokok kalau yang kredit itu bahaya pokoknya teman-teman, karena kita sibuk membayar cicilan, nanti uang di toko itu habis untuk membayar cicilan. Kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, kredit tanah, nanti dulu, tunda dulu kesenangan. Kita harus benar-benar membuat toko kita itu mampu untuk menghidupi kita. Maksudnya itu toko kita itu mampu menggaji kita 1 bulan itu berapa. Nah, kalau saya itu sistemnya gajian teman-teman ya. Misalnya omset di toko kita 6 juta, kalau 6 juta dikali 1 bulan berarti 6 kali 3 18, berarti 180 juta teman-teman. Kalau keuntungan kita 10%, berarti kita itu 1 bulannya dapat gaji 18 juta. Nah, jadi 18 juta 1 bulan itu adalah gaji kita dari kita jualan di toko. Nah, jangan kita gunakan untuk hal yang tidak perlu tadi ya teman. Nanti dulu. Kalau memang butuh dan perlu, lebih baik kita beli cash dengan cara menabung dulu teman-teman. Tabung dulu dikit-dikit, nggak apa-apa. Jangan nggak sabaran, jangan keburu panas melihat orang lain yang beli ini beli itu. Sabar aja dulu. Karena walaupun kita belum punya sekarang, belum punya mobil, belum punya rumah yang bagus, itu kan kita nggak bakal mati walaupun belum punya sekarang. Kalau mobil, kalau belum ada, kita bisa rental. Apalagi sekarang kan harganya juga murah, rental, daripada kita kredit terus kita pusing sendiri ya teman-teman. Jadi intinya tunda dulu kesenangan. Jangan dulu kalau yang punya toko sembako atau usaha lain setiap minggu itu jalan-jalan terus. Setiap minggu jalan-jalan ke mall sama keluarga, anak istri. Kalian tahulah kalau jalan-jalan ke mall atau kemana itu, kalau bawa keluarga satu rombongan, paling kecil habis uangnya 400 sampai ya, paling kecil 400.000 ya teman-teman kalau cuma makan-makan, apalagi kalau belanja. Nah, kalau setiap minggu kita jalan-jalan, aduh repot itu teman-teman. Jadi jangan dulu kesenangan terus ya, tunda dulu ya. Yang terakhir itu, yang keempat itu teman-teman, pastikan itu modal yang kita gunakan untuk membuka usaha itu adalah modal yang halal teman-teman.
Karena hal ini saya belajar dari, karena saya dulu, orang tua saya dulu kan pedagang juga teman-temannya. Bapak saya, ibu saya itu semuanya pedagang. Dari yang saya perhatikan, kadang-kadang dagangnya itu 1 sampai 2 3 tahun jalan, terus sudah 3 tahun pasti bangkrut, terus segitu lagi teman-teman. Mulai lagi usaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, naik lagi, terus tahun keempat, tahun kelima jatuh lagi. Setelah saya banyak mendengar ceramah Pak Ustadz, ternyata teman-teman, kalau kita punya usaha, usahakan kita jangan dulu minjam ke bank, pakai uang bank teman-teman, apalagi pakai uang rentenir, jangan teman-temannya. Karena dari yang saya dengar dari Pak Ustadz itu, kalau kita pinjam uang itu, ternyata uang yang kita gunakan untuk usaha itu tidak berkah ya teman-teman. Tapi itu saya bukan menyinggung orang-orang, bukan, tapi yang saya alami, yang saya perhatikan terhadap keluarga saya, sering seperti itu terjadi. Karena setiap buka usaha selalu pinjam uang di bank. Jadi itu ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya dan keluarga saya, terus orang tua saya, kalau seandainya kita punya usaha itu, kita cuma mengandalkan pinjaman dari bank atau dari rentenir, dipastikan usaha kita bakal bangkrut tidak lama, uangnya tidak berkah. Berkah itu dalam artian begini, kata Pak Ustadz itu teman-teman, walaupun hasilnya dikit tapi kegunaan atau manfaatnya banyak. Jadi lebih baik kita nabung sendiri, walaupun dikit-dikit gak apa-apa, kita gunakan untuk modal. Atau kalau ada keluarga yang berlebihan uangnya, kita bisa pinjam dengan saudara, dengan kakak ipar, dengan mertua gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mulai mengerti benar apa yang diceritakan oleh orang tua saya itu, bahwa kalau seandainya usaha kita pinjam dari sana, rata-rata tidak ada hasilnya. Memang benar awal-awal usahanya naik, memang benar bisa beli mobil, beli apa-apa, nanti di tahun ketiga, keempat atau kelima itu bangkrut. Itu namanya roboh kalau dalam bahasa pagar alam ya teman-teman, ambiar kalau bahasa ininya ya. Jadi lebih baik kita pelan-pelan, walaupun modal kecil kita jalani terus, nggak masalah. Lebih baik kita kerjasama dengan distributor ya, apa yang sering saya ceritakan teman-teman, kerjasama dengan distributor itu tidak ada pelanggaran lah untuk secara syariat Islam ya teman-teman. Barang itu ketika ada kerjasama, kita kredit barang sejumlah sekian, mereka tidak melebihkan harganya, tidak kasih denda, tidak kasih bunga, cuman pembayarannya sistem tempo. Jadi kita belanja 2 juta, hari Rabu datang, Rabu depan pas jatuh tempo kita bayar juga sebesar 2 juta. Seandainya kita belum punya uang full 2 juta itu, kita bisa cicil dulu ya seberapa kemampuan kita. Kalau ada uang 1 juta kita cicil 1 juta, kalau seandainya ada uang 1.500.000 kita bisa cicil, mereka nggak kasih denda. Jadi lebih baik kita kerjasama dengan distributor atau kerjasama dengan agen sembako yang lain yang sudah kita kenal. Terus kita harus pintar-pintar juga ya teman-teman ya untuk menyikapi hal ini. Jangan sampai kita tergoda dengan iming-iming yang mengatakan bahwa bisa pinjam uang di sini sebesar ratusan juta, bisa apa, dan nanti pusing sendiri. Setiap bulan harus mikirin cicilan, harus mikirin jatuh tempo, gak mampu bayar, nanti kena bunga dan kena denda. Ujung-ujung barang yang kita gadaikan, sertifikat atau apalah ditarik oleh bank. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dulu videonya. Kalau
kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.